izin memperkenalkan diri. Nama saya Hendas Jawati, NPM 1813053122. Di sini saya akan menyajikan materi terkait sekolah sebagai media mobilitas sosial. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, terbuka kesempatan untuk meningkat ke golongan sosial yang lebih tinggi. Dengan memperluas dan meratakan pendidikan universal, memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sama bagi semua anak dari semua golongan sosial. Dengan demikian, perbedaan golongan sosial akan dikurangi jikapun tidak dapat dihapuskan seluruhnya. Pendidikan pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yakni pedagogia, terdiri atas dua kata pais dan ago. Kata pais berarti anaka dan kata ago berarti aku membimbing. Dengan demikian, pendidikan secara etimologi selalu dihubungkan dengan kegiatan bimbingan terutama kepada anak, karena anaklah yang menjadi objek didikan. Selanjutnya, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education, dan dalam bahasa Arab ditemukan penyebutannya dalam 3 kata, yakni al-tarbiyah, al-ta'lim, dan al-ta'dib, yang secara etimologis kesemuanya bisa berarti bimbingan dan pengarahan, sedangkan Reichheld menjelaskan bahwa yang dimaksud pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidup dirinya sendiri. Dari beberapa pandangan ahli pendidikan di atas, jelaslah bahwa pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyelesaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Pendidikan merupakan proses yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk aspek sosial untuk mempersiapkan mereka agar mampu mengatasi segala tantangan. Dari beberapa pandangan ahli pendidikan di atas, jelaslah bahwa pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyelesaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Pendidikan merupakan proses yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk aspek sosial, untuk mempersiapkan mereka agar mampu mengatasi segala tantangan. Dalam kamus ilmiah populer, kata media berarti perantara atau informasi, penengah, wahana atau wadah dalam sedangkan kata mobilitas berarti kegerakan, kemampuan untuk bergerak atau berpindah tempat, kesiapsiagaan untuk bergerak. Sedangkan kata sosial berarti segala sesuatu yang mengenai masyarakat, peduli terhadap kepentingan umum. Mengenai mobilitas sosial terdapat 2 pengertian. Yang pertama ialah bahwa suatu sektor dalam masyarakat secara keseluruhan berubah kedudukannya terhadap sektor lain. Misalnya buruh industri yang dahulu mempunyai kedudukan yang rendah mendapat posisi yang baik setelah mendapat gaji yang lebih tinggi, kekuasaan politik yang lebih besar, kehidupan yang lebih baik dan terjamin, sehingga secara keseluruhan mendapat status sosial yang lebih tinggi dan terhormat. Pendidikan sebagai media mobilitas sosial yaitu suatu proses belajar yang menjadi sektor dalam masyarakat secara keseluruhan untuk berpindah dari 5 lapisan satu ke lapisan lain. Pendidikan membuka kemungkinan adanya mobilitas sosial. Berkat pendidikan, seseorang dapat meningkatkan dalam status sosialnya. Pendidikan secara merata memberi kesamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antara golongan tinggi dan rendah. Tiap masyarakat modern terdapat mobilitas sosial
atau perpindahan golongan yang cukup banyak. Orang naik atau turun statusnya dalam berbagai sistem status dalam masyarakat itu didasarkan atas golongan sosial, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Perpindahan orang dari golongan sosial yang lain yang lebih tinggi atau rendah disebut mobilitas sosial vertikal. Dalam masyarakat feodal yang tidak memerlukan tenaga teknis profesional, tidak terdapat mobilitas sosial vertikal, yang berarti masyarakat itu disebut tertutup atau statis. Sebaliknya, masyarakat industri lebih terbuka karena memerlukan tenaga baru agar masyarakat itu dapat berfungsi dengan baik. Namun, agar seorang naik pada tangga sosial, individu itu sendiri harus mempunyai dorongan ingin naik kedudukan. Dalam masyarakat terbuka, pada prinsipnya setiap orang dapat menduduki tempat tertinggi, sehingga anak buruh rendah mungkin kelak menjadi presiden. Namun, dalam kenyataannya, anak-anak golongan rendah mengalami banyak kesulitan daripada anak golongan atas, khususnya pada sektor pendidikan. Selain itu, ada lagi faktor-faktor penghambat lainnya seperti agama, kesukuan, jenis kelamin, dan sebagainya. Misal, di negara yang mayoritas rakyatnya menganut agama tertentu, mereka yang lain agamanya akan mendapat kesulitan untuk menduduki tempat yang terhormat. Dalam kenyataan, walaupun secara legal ia mempunyai hak yang sama. Sekolah dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan status anak-anak dari golongan rendah. Di sekolah, mereka mempunyai hak yang sama atas pelajaran, mempelajari buku yang sama, mempunyai guru yang sama, bahkan berpakaian seragam yang sama dengan anak-anak dari golongan tinggi. Dengan prestasi yang tinggi dalam bidang akademis, olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, organisasi sekolah, dan lain-lain, mereka akan diterima dan dihargai oleh semua murid. Dalam hubungan kelas, mereka dapat mengikat tali persahabatan dengan anak-anak dan golongan sosial yang lebih tinggi yang mungkin dapat dilanjutkan di kemudian hari. Ia juga diharapkan meneruskan pelajarannya di perguruan tinggi. Pada saat ini, sekolah-sekolah meneruskan cita-cita untuk menyebarluaskan ideal dan norma-norma kesamaan dan mobilitas secara verbal di samping adanya daya-daya stratifikasi yang berlangsung terus dalam masyarakat. Ini berarti bahwa usaha untuk mengajarkan kesamaan dan mobilitas akan menghadapi kesulitan dalam dunia ke depannya. Dan tibalah di akhir video, setelah kami menyampaikan materi terkait sekolah atau pendidikan sebagai media mobilitas sosial, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari para penonton dan semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.